Halo Sobat Insight, bersama saya Andresari Sifariani. Kita akan ngomongin tentang efek pemilu nih yang kerap terjadi di tahun-tahun pemilu. Hari ini kita bakal bahas dari 2 point of view nih Sobat Insight. Dari sudut pandang pegiatnya langsung, Mas Danang Amiruddin Satrio, Head of Research di PT Insight Investment Management. Halo Mas. Halo. Dan juga dari pandangan seorang entrepreneur dan investor yang juga seorang founder dari komunitas saham Coffee Meet Stocks. Welcome, Ko Theo Derek. Halo Mas Ivan, halo Sobat Insight, halo Mas Danang. Halo. Oke, gimana kabarnya nih Ko Theo, Mas Danang? Udah siap ya kita bagi-bagi insight bareng Sobat Insight di rumah? Siap, udah gak sabar tentunya ya Mas? Ya, pastinya. Oke. Ko Theo nih, Ko Theo lagi ada kesibukan apa nih sehari-hari? Kegiatannya apa aja? Atau lagi ada project-project, boleh di-spill dong? Oke, jadi gini Mas Ivan dan Sobat Insight, aku tuh backgroundnya adalah entrepreneur dari 8 tahun yang lalu, dari semester 8 kuliah. Kerjaanku bikin pameran gitu ya di Gedung Antor dan di mall. Jadi sekarang aku ada 3 PT ongoing, bikin pameran, terus aku ada creative agency juga yang ngerjain brand-brand sampai corporate sampai pemerintahan juga, dan ada si Coffee Meet Stocks yang tadi Mbak Siva sudah senggol-senggol tuh, komunitas saham yang lahir dari 2019. Nah, bukan cuma itu. Setahun ini kebetulan lagi mulai konsisten berkonten juga, banyak konten finansial. Jadi sekarang juga mulai berkonsisten konten setiap minggunya gitu. Wah, konten kreator juga ya, Ko Theo ini. Oke. Mau kepo juga nih Ko di Coffee Meet Stocks itu kira-kira banyak nggak nih kalangan-kalangan Gen Z yang join gitu atau yang banyak interest lah di komunitasnya Ko Theo? Oh, justru mungkin Sobat Insight dan Mbak Siva harus tahu dari 2020 itu kan pertumbuhan investor Indonesia kan kebanyakan didominasi oleh Gen Z. Bahkan kita ada bonus demografi beberapa tahun ke depan. Jadi otomatis di Coffee Meet Stocks itu ya Gen Z mungkin 60%-an lah, millennialsnya sekitar 40%-an. Jadi lumayan banyak ya, dan mendominasi ya bisa dibilang ya. Betul. Nah, buat teman-teman nih, terutama yang kalangan Gen Z, ini menarik banget. Stay tune, jangan lupa karena bahasan kita akan menarik banget buat generasi Z. Oke. Terus mau kepo kok, kalau sekarang lagi fokus investasi di instrumen atau sektor apa sih, boleh? Oke, kalau ngomongin instrumen ya, justru kalau tahun ini dan mungkin dari tahun lalu aku malah lagi banyak invest ke bisnis real yang cash flow-nya itu benar-benar kelihatan. Jadi aku ada investasi di jual beli mobil bekas, aku ada investasi di penjualan ATV juga yang kayak motor-motoran begitu. Terus ada juga kayak pet shop gitu. Nah, jadi portfolioku terbesar itu malah lagi di banyak bisnis. Nah, yang kedua, ini juga agak berbeda dari yang tahun lalu ya. Tahun lalu ini aku agak ngurangin porsi sahamku, aku banyak di obligasi. Nanti mungkin boleh kita obrolin lebih lanjut tuh. Oke. Terus udah ada bayangan belum nih untuk tahun 2024 nih? Mau investasi di sektor mana sih? Atau mau tetap di real bisnisnya? Atau mau mulai investasi lagi, saham atau gimana? Nah ini kalau ngomongin 2024 aku rasa setiap orang itu agak wait and see gitu ya, karena akan ada fundamental perubahan besar yang terjadi di negara kita yang mungkin nanti kita bisa riding the wave gitu. Jadi aku belum bisa banyak ngomong dulu lah tentang 2024, nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Oke. Sebelum jauh mulai diskusi nih, mungkin kita coba kenalan dulu ya teman-teman, apa sih efek pemilu itu? Ini sesuatu hal yang baik nggak atau bahkan atau malah perlu diwaspadai? Kita mulai dari Mas Danang ya, gimana nih dari sudut pandang seorang investment analyst? Ya, jadi kalau kita lihat tahun pemilu ya Mbak Siva, tentunya tadi Mas Theo udah sebutkan, kalau dari sisi investor mungkin banyak wait and see. Nah itu kalau kita lihat sebenarnya hal yang sama terjadi di capital market gitu ya. Terutama investor mungkin yang foreign gitu ya, yang tidak terlalu aware dengan kondisi politik di domestik kita gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ada juga opportunity-nya di pemilu tahun 2024 ini. Tapi tadi mungkin udah disenggol-senggol sama Mbak Siva gitu ya terkait multiplier effect. Nah, multiplier effect itu sebenarnya secara konsep umumnya ya, kalau misalkan tiba-tiba Mbak Siva atau Mas Theo dikasih 10 juta nih menang undian. Nah, tentunya pasti belanja dong. Ya kan? Nah, dari belanja itu misalkan buat traktir makan temen nih, 10 juta dihabisin gitu kan. Nah, uangnya kan nggak berhenti di situ. Dari pemilik restorannya nanti mereka muter lagi nih buat bayar bahan baku yang
dimakan sama tadi masih sama Mas Theo, kemudian bayar karyawan. Nah itu nanti karyawannya muter lagi buat keperluan sehari-hari. Nah itu yang sebenarnya tadi 10 juta yang tadi ditransaksikan di awal. Mungkin kalau kita total sampai end to end tuh cycle-nya beres, mungkin bisa jadi 50 juta. Jadi efeknya itu 5 kali lipat dibandingkan yang pertama kali kita disburse gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kita lihat tahun 2024 ini akan banyak uang-uang yang keluar. Kenapa? Tentunya kita tahu 2024 nanti pemilunya nih serentak nih. Baru pertama kali di Indonesia pemilu tadinya presiden aja, atau misalkan kadang-kadang dari sisi kalau kita bilangnya daerah tingkat 1 atau tingkat 2 ya, kabupaten atau provinsi gitu. Tapi untuk tahun depan khusus 2024 itu langsung semuanya, presiden, legislatifnya, eksekutif baik di kota, kabupaten, provinsi langsung tahun 2024. Nah ini kita lihat sebenarnya perkiraannya ada tambahan dana perputarannya itu bisa sampai 300-400 triliun. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya bisa jadi multiplier nih di ekonomi kita ke depan. Ngebus gitu ya. Iya betul sekali. Oke. Kalau dari penjelasan Mas Danang tadi, kok ada nggak nih relate-nya sama dunia bisnis, dunia entrepreneur? Atau pernah ada cerita seru nggak, pengalaman gitu? Mungkin kalau ngomongin 2024 kan kita ngomongin tahun depan ya. Mungkin kalau aku ngomongin shifting behavior dan uang yang beredar, shifting itu mungkin kita ngomongin paling dekat pandemi aja sama lockdown. Itu kan perputaran uangnya muter. Kalau ditanya mengalami atau enggak ya coba aja ya kita berpikir ya, aku 8 tahun ngerjain pameran itu offline. Sekali pandemi semua mau tutup, semua gedung kantor tutup, artinya apa? Uangku nggak berputar sama sekali langsung. Aku dari setahun bikin 40 pameran, 0. Nggak ada pameran dong langsung sama sekali. Nah dari situ aja aku satu pameran itu bisa ngebawa UMKM tuh range-nya itu bisa 60-120 UMKM satu pameran. Itu bayangin kalau 40 pameran hilang, berarti akan ada 60-120 UMKM yang 40 kali kagak bisa muterin ekonominya. Itu kan kita bisa lihat impact-nya besar sekali gitu ya. Nah makanya dari pengalaman kemarin itu di masa-masa pandemi, aku juga baru sadar, wow ternyata satu hal dua hal yang terjadi kita kira makro doang, ternyata ketika kita ngomongin multiplier itu percabangannya dan impact-nya itu masif sekali gitu. Nah makanya hari ini topiknya menjadi sangat seru gitu. Jadi kalau kamu tanya aku, ada nggak yang related banget ya kemarin yang pas pandemi itu? Di satu sisi offline-nya aku turun, tapi di Cafe Mitsox online-nya malah boof gitu loh. Bisa, aku kemarin kan bisnis modelnya Cafe Mitsox salah satunya edukasi ya. Jadi kita bikin kelas-kelas investasi, finansial. Nah pada momen 2020 itu nyari 1.000 partisipan itu nggak susah loh. Tiap bulan tuh pasti ada 1.000 partisipan. Mungkin dari Sekuritas, MI, semua tahun 2020 juga udah ngerasain betapa enaknya dicari nasabah, bukan nyari nasabah gitu. Nah, mungkin kira-kira kayak gitu loh. Kita ngerasain banget ya tahun 2020 tuh boom banget ya, millennials, Gen Z pada trading saham, cari tahu info-info tentang saham, dan Coffee Mitsox ini menjadi salah satu platformnya ya. Iya, dapat momentum lah di sana. Oke, ngomongin soal market nih, ini ada data temuan dari tim Insight. Ekonomi Indonesia diperkirakan masih solid di tahun 2023. Konsumsi rumah tangga terjaga khususnya menjelang pemilu serentak. Nah, based on periode-periode pemilu sebelumnya, ekonomi dan pasar modal itu trennya tumbuh positif ya. Pemilu 2014, IHSG naik 20,2%. Di 2019 juga ada kenaikan 5,9%. Nah, berdasarkan data-data tersebut tuh Mas Danang, ada tanggapan nggak nih terkait performa aset investasi di menjelang tahun-tahun pemilu? Iya. Kalau tadi mungkin Mbak Siva pendekatannya dari aset kelasnya saham gitu ya. Sebenarnya kan di capital market itu aset kelasnya nggak hanya saham, ada obligasi tadi mungkin seperti disebutkan, ada reksadana dalam hal ini. Nah sebenarnya kalau kita lihat yang aset dasar mungkin di capital market saham dan obligasi gitu ya. Saham tadi Mbak Siva udah sebutkan IHSG di 2014 itu tumbuh 20,2% gitu ya. Sebenarnya di sisi obligasi pun sama, tumbuh juga, tetap tumbuh 13,2%. Tapi memang pada tahun itu lebih baik pertumbuhannya IHSG saham gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi ke 2019 nih, pemilu sebelumnya yang terakhir, itu IHSG tumbuh tapi cuma 5,9% gitu. Kalau 2014 mungkin banyak orang bilang Jokowi effect lah ya. Nah di 2014
2019 dari sisi obligasinya tumbuh 16,7%. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan saham di waktu yang sama. Jadi sebenarnya yang pengen kita tekenin apa sih? Jadi investasi itu ya kadang mungkin salah satu kelas aset menang, tapi mungkin di titik yang lain itu kelas aset yang lain yang menang gitu. Nggak ada satu kelas aset yang bisa menang terus gitu kan. Itu kalau kayak gitu namanya ya semua orang nanti investasi itu no brain dong. Nah ini yang mungkin teman-teman Sobat Insight bisa perhatiin gitu kan ke depan itu seperti apa. Nah strateginya mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya seperti apa sih gitu. Oke. Kira-kira nih Mas Danang, ada nggak sih kemungkinan tantangannya itu apa aja sih di menjelang tahun-tahun pemilu yang kita bakal hadapin ya? Iya. Tadi mungkin berarti udah sempat singgung tuh. Kalau ada pemilu tentunya yang mengganti pemerintah kan. Ya pemerintah tentunya kalau kita lihat, kita harus lihat lagi nih, kebijakan yang akan dibawa oleh para calon seperti apa gitu kan. Tentu saja itu mempengaruhi dunia capital market dalam hal ini finansial dan juga ya tentunya di real business kan. Seperti apa sih arah kebijakannya, apakah lebih mendorong ke infrastruktur, apakah ke ekonomi kreatif gitu kan di tempatnya Mas Theo banyak bersinggungan gitu ya. Nah ini bisa menjadi juga tantangan tersendiri gitu membaca ke depan ini akan kemana sih arah pemerintah. Nah itu tantangan pertama. Dan kedua tentu saja ini pemilu di domestik gitu ya, tapi kita juga perlu lihat juga di global sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan, karena mau tidak mau yang terjadi di global juga mempengaruhi yang di domestik gitu kan. Nah di global sendiri kita masih sangat ingat gitu ya, tahun lalu ada perang geopolitik ya di Ukraina dan Rusia dan tentunya itu sangat mempengaruhi harga komoditas ya. Untungnya Indonesia ini penghasil komoditas gitu. Selamat malah. Kita malah jadi kaya raya gitu kan dari hasil itu ya. Itu blessing in disguise lah. Tapi kita kan nggak berharap sebenarnya ada terjadi perang segala macam gitu ya. Dan kedua kalau kita lihat sebenarnya dari sisi suku bunga gitu ya. Dimana kalau Indonesia untungnya inflasi kita terjaga nih. Terakhir mungkin inflasi kita di 3% ya. Tapi kalau kita lihat berkaca ke Eropa, ke Amerika, itu inflasinya mereka bisa 9-10%. Itu memaksa mereka punya bank sentral menaikkan suku bunga. Jadi posisinya ya sekarang kalau secara capital market kita bilangnya lagi moneternya tightening lah. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan tantangan-tantangan tersebut ini di 2024 bisa selesai lah, bisa teratasi. Oke, gimana nih Ko Theo dari sudut pandang seorang entrepreneur? Mulai ada gambaran ya tentang dampak-dampak yang akan terjadi. Mungkin aku harus namain juga tadi yang Mas Danang udah bilang bagus banget buat Sobat Insight dan Mbak Ziva ya. Bagaimana strategi kita itu selalu ngomongin diversifikasi dalam investasi maupun sebetulnya bisnis. Biarpun orang-orang ngomong fokus-fokus gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang tadi Mas Danang bilang, satu fenomena kenaikan suku bunga dan penurunan suku bunga aja pasti ada instrumen aset yang menang, ada kelas aset yang kalah gitu. Ada yang naik, ada yang turun. Jadi jangan sampai kita all in nih, terus kita gambling. Oh ini naik nih, kita cuan gede. Wah ini turun nih, wah habis. Enggak dong. Justru bener banget bagaimana diversifikasi itu yang akan melengkapi tadi gitu. Jadi kalau dia naik di sini ya kita dapat, dia naik di sini kita dapat, dia turun di sini juga kita masih terspread gitu loh resikonya dan penurunannya sebelum masuk ke apa yang aku mau katakan secara realistis ya. Nah tadi kan juga dikatakan pertumbuhan ekonomi diproyeksi stabil. Nah jujur kalau tahun lalu kan mungkin kita lihat proyeksi ekonomi bagus, balik lagi safe by komoditi ya. Nah cuman karena aku bersinggungan dengan begitu banyak sektor bisnis real gitu ya, mau dari agency, mau dari yang jualan pakaian, makanan online, maupun yang fisik gitu ya. Jujur nih ya, ini jadi curhat dari para entrepreneur juga. Tahun ini susah. Jadi kalau kita para entrepreneur nih ngomong tahun ini survive, udah bagus gitu loh. Ini susah, aku ngomong sama agensi besar katakanlah, aku ngomong sama PH besar. Company banyak yang cutting budget. Tahun lalu misalnya kita punya budget iklan bikin video bisa 3M, sekarang 1M. Turun bisa sampai 70% loh. Bukan 30%. Turun tuh bisa 70% loh. Terus dengan behavior berubah lagi, kita lihat makanan-makanan yang tadinya mendominasi retail ya. Betul. Yang punya ruko, yang punya kopi, yang punya brand, taruh Gojek bisa jualan. Sekarang kalau modal ruko habis semua sekarang. Sepi, orang kembali lagi. Nah, terus contoh aku juga banyak kerjasama sama pihak mall. Kita ngobrol dong sama pihak mall. Oh, kalau gitu sekarang di mall rame banget dong. Rame. Pertanyaannya belanja nggak?
Jadi kuis ini beda lagi. Bahkan kalau teman-teman tahu, Lebaran kemarin itu adalah salah satu Lebaran terburuk yang terjadi di mall. Kenapa? Trafficnya ada, daya belinya nggak ada. Nah ini jadi sesuatu yang kita boleh keep in mind, bukan buat takut, enggak, tapi malah buat kita menjaga-jaga. Siapa tahu teman-teman lagi ada yang baru dapat dana, entah modal dari manapun, siap agresif, siap ekspansif, siap hajar pol. Nah kalian harus lihat nih, marketnya lagi kayak apa nih, gitu. Mungkin aku agak berbeda nih angle-nya di lapangan. Jujur kami sedang bersedih nih para entrepreneur di tahun ini. Jadi real life case-nya nggak seindah terdengarnya ya. Iya, berharap semakin baik ya. Tentunya kita berharap semakin baik. Ya, semuanya. Oke, kembali ke Mas Danang deh. Produk apa sih? Ini kita ngomongin investasi ya. Produk apa kira-kira yang potensinya bakalan baik ini? Ya. Jadi kalau kita melihat tahun 2024 gitu ya, tadi kita udah sebutin kan ada tantangan, ada resikonya. Jadi kalau kita pertama harus siapin likuiditas. Ini tentu aja pengusaha kan likuiditas salah satu kuncinya nih. Nah itu di situ kita bisa pilihannya mungkin ada deposito gitu kan. Tapi mungkin kalau teman-teman sobat insight break deposito kan pasti di sana ada denda sehingga tabungannya nggak maksimal. Nah, itu kita bisa tempatkan di reksadana pendapatan pasar uang ya, RDPU. Jadi pertama sisi likuiditasnya kita siapin dulu nih, kita sisihkan karena dengan resiko tersebut ada kemungkinan yang kalau kejadian kita harus selalu siap gitu kan. Nah, pertama dari sisi likuiditas. Nah, kedua dari sisi investasinya nih, pertumbuhan aset kita mau kemana. Nah, kita saranin sebenarnya ada dua. Jadi kita sebenarnya lebih suka diversifikasi tadi kuncinya. Kalau misalkan all in ke saham terus tiba-tiba tahun depan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kan bisa jadi malah ada penurunan, terus tiba-tiba kita butuh cash gitu kan, malah jadi aset kita berkurang. Nah, kenapa kita emphasize itu perlu diversifikasi? Pertama, diversifikasi di reksadana pendapatan tetap. Nah, ini sebagai buffer dulu dari sisi investasi. Jadi kita coba lihat nih, mana sih reksadana pendapat tetap yang secara tahunan gitu returnnya relatif cukup stabil ya. Kalau mungkin tadi kalau dari sisi government bonds itu ada fluktuasinya lah, agak volatil ya, mirip-mirip, yang nggak volatilitasnya nggak sebesar saham, tapi tetap ada fluktuasinya gitu kan. Nah kita coba cari mana sih reksadana pendapat tetap yang mungkin kalau underlying-nya lebih ke obligasi korporasi gitu ya, yang harganya nggak terlalu banyak berubah, tapi dari sisi yield, dari sisi return itu bisa menghasilkan. Nah itu pertama situ dulu. Kemudian boosternya apa nih? Kalau misalkan ternyata 7 atau 8% kita masih kurang nih, pengen lebih gitu kan, kita bisa masukin ke saham. Saham itu kan kita tahu kalau saham itu naik turunnya ya relatif lebih cepat dibandingkan obligasi. Obligasi mungkin kita view-nya bisa 3-5 tahun gitu kan kalau untuk dapat naik 20-30%. Tapi kalau saham, kalau misalkan momennya pas, itu mungkin dalam 6 bulan itu bisa naik sesuai tema ya. Sesuai temanya bisa naik mungkin 10% gitu. Nah itu di situ kita boosternya di situ. Nah kalau misalkan sobat insight melihat market kayaknya udah bottom nih, waktunya lebih besar, gue berani nih ambil resiko lebih besar, ya silakan mungkin porsi sahamnya, reksadana sahamnya itu dimasukin lebih banyak gitu porsinya. Jadi tetap tuh diversifikasi itu penting karena ya namanya masa depan itu nggak ada yang bisa nebak ya. Jadi ya tetap kita harus memaintain resiko apa yang bisa kita terima, sesuaikan dengan pilihan investasinya. Jadi kalau dari kita sebenarnya sana sih untuk strateginya. Gimana Kotel? Menurut seorang entrepreneur dan investor ya, mendekati pemilu ini udah waktunya belum sih mulai investasi lagi di aset saham atau mulai bisnis baru gitu? Sebenarnya mungkin aku sebelum ke situ aku menanggapi yang tadi juga Mas Danan ya, aku setuju banget kalau untuk hidup di era ini menurutku 3 ya. Nanti mohon tanya lagi, aku takut lupa yang barusan 3 ya. Adaptasi, adaptif, yang kedua diversifikasi, yang ketiga nadi gitu ya. Yang pertama adaptif itu jangan takut sama perubahan. Karena aku melihat gini, ini yang aku tangkap di komunitasku ya. Kenalnya saham dulu. Nah sekarang berubah dong, volume lagi turun dan lagi banyak yang menarik sebetulnya, seperti yang tadi dikatakan ya, RDP atau obligasi juga lagi cukup menarik gitu. Nah kita tuh seringkali ketika kita udah kenal satu, kita reluctant kenal hal baru. Sedangkan masa atau fenomena itu nggak nungguin kita mau kenalan, mereka berubah aja terus. Semakin kita nggak mau kenalan sama sesuatu yang baru, menerima informasi yang baru atau adaptif, kita akan semakin susah
memanage maupun bisnis atau investasi itu yang pertama. Yang kedua, diversifikasi yang sudah dikatakan. Karena kita nggak pernah bisa timing the market, kita juga nggak bisa nebak hasilnya kayak apa. Biarpun misalnya kita tahu temanya. Oke, 2020 tahu temanya tech ya. Temanya digital banking ya, betul kan ya? Betul. Oh, rata-rata berarti yang kesana akan next sebenarnya bukan yang nggak kebaca loh. Semuanya udah ngebahas ke renewable energy. Betul. Tapi kan nggak sembarangan kita, oh yang ini pasti naik nih renewable. Kita pun nggak tahu nih yang mana yang akan dibawa ke langit gitu. Kita belum tahu gitu, tetap tergantung 2024 nanti gitu. Nah makanya diversifikasi juga sangat penting untuk menjaga ini. Dan yang ketiga tadi Mas Dana juga bilang dan aku bilang dari awal, ketika aku invest lagi banyak ke bisnis yang apa? Ya cash flow-nya sehat. Nadi cash flow. Kita nggak boleh terlalu agresif di kala-kala seperti ini, all in-an, mau bisnis mau investasi nggak boleh. Kenapa? Karena masa itu terlalu berubah. Sekali kita ambil keputusan yang salah, kita akan kebingungan cari liquidity yang tadi dibilang. Makanya aku emphasize lagi buat teman-teman karena menurutku tadi yang Mas Danang bilang udah bagus banget. Nah terus tadi mungkin pertanyaannya apa? Udah aku belum siap masuk belum nih. chip in di saham lagi. Masalah mulai bisnis atau investasi baru ya. Menurutku namanya memulai hal baru itu nggak pernah nungguin apapun. Karena namanya start, ketika kita mau start, kita start aja. Resikonya bisa kita ukur. Entah itu bisnis, entah itu investasi. Nah, tapi kalau tanya, tahun ini tahun ekspansi nggak? Tahun ini tahun agresif nggak? Tahun ini tahun all in nggak? Menurutku lebih wise. Jangan, gitu loh. Kita punya likuiditas, ketika udah lebih pasti, lebih for sure, nggak apa-apa ketinggalan dikit, tapi kita tetap dapat banyak gitu loh, daripada kita kejar-kejar jangan sampai ketinggalan, masuk dulu, habis. Gitu sih. Oke. Tadi sempat juga ya disenggol nih sama Mas Teo soal renewable energy. Menariknya Insight nih punya produk juga namanya Insight, Reksadana Insight Renewable Energy Fund ya. Mungkin Mas Danang bisa spill nggak produknya? Iya. Jadi Reksadana Insight itu memang menariknya adalah ada temanya. Jadi temanya ini bukan terkait dengan underlying-nya. Jadi kalau misalkan tadi Siva sebutkan kita punya Insight reksadananya Insight Renewable Energy. Nah ini adalah suatu reksadana yang dari hasil investasinya kita berikan ke masyarakat kembali dalam bentuk CSR. Nah CSR-nya itu yang tematiknya adalah Renewable Energy. Jadi kita memang ada beberapa reksadana dan memang semua reksadana kami itu ada kontribusi ke masyarakat, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda. Nah khusus untuk renewable energy tadi mungkin menyambung Siva. Jadi kalau tadi kita sebut likuiditas mungkin udah ya RDPU gitu ya. Terus dari sisi basis proteksinya kita misalkan mau RD pendapatan tetap nih. Nah ini bisa teman-teman sobat Insight lihat Insight Renewable Energy Fund. Nah ini kalau sebenarnya kita lihat dalam 5 tahun ke belakang ya. 5 tahun ke belakang itu 3 tahun ke belakang itu performanya 26,58%. Jadi kalau kita lihat setahun ke belakang itu 7,84%. Jadi kalau misalkan likuiditasnya udah selesai nih, udah kalian posin, punya lagi basis untuk investasi, bisa nih di salah satu pertimbangannya untuk masuk ke Insight Renewable Energy. Dengan kalau kita lihat tadi setahun ke belakang performanya ya lumayan ya 7,84%. Jadi kompetitif lah dengan reksadana-reksadana yang lain. Nah, kemudian satu lagi tadi boosternya saham gitu kan. Mungkin tadi kalau di tempatnya Mas Teo banyak komunitas, kalau ada komunitas kan pasti ngomongin sahamnya apa sih gitu kan. Betul. Nah, tapi ini kita kalau saya pribadi gitu ya, dengan banyaknya saham di IHSG sekarang mungkin sekitar 800 saham gitu ya, mendekati 900 kalau misalkan tahun ini banyak IPO lagi. Nah, kita pasti kalau misalkan kerja gitu ya, nggak bisa dong fokus 900 saham. Yang mana nih yang dipilih gitu kan? Ya udah, ini lebih gampang kita pakai indeks aja deh gitu kan. Kita pakai indeks, kemudian kita lihat lagi indeks ada apa aja sih di Indonesia gitu kan. Mungkin yang sobat Insight kenal ada LQ45 gitu kan, ada IDX 30 gitu kan. Nah, setelah kita cek-cek lagi, sebenarnya ada nih indeks yang performanya jauh lebih oke dibandingkan dua indeks yang tadi. Nah, itu adalah indeks Sri Kahati. Nah, indeks Sri Kahati ini ada kaitannya juga nih dengan yang tadi renewable energy gitu ya. Nah, Sri Kahati ini adalah salah satu organisasi NGO di Indonesia yang fokus ke hati ya, jadi ke lingkungan
lingkungan gitu ya. Nah, dalam bentuk ada macam-macam, bisa energi, bisa juga kelestarian lingkungan, spesies dan macam-macam gitu ya. Nah, mereka menerbitkan indeks yang mereka nilai perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan, kalau anak sekarang bilangnya ESG lah gitu kan. ESG comply nggak sih? Gitu kan. Nah, ini mereka masuk ke saham-saham di sana. Nah, sebenarnya indeks ini ada 25 saham isinya. Jadi diversifikasinya jelas sudah terpenuhi gitu ya. Ada berbagai sektor dan memang relatif lebih overweight di perbankan gitu ya. Karena kita tahu juga mungkin selama 5 tahun ke belakang perbankan termasuk yang paling top tier lah ya dibandingkan sektor-sektor lain gitu kan. Nah, dari 25 saham itu bedanya apa nih kalau kita punya produk namanya Insight Serikahati Liquid. Jadi ada kata-kata liquid di belakangnya. Liquid ini adalah, jadi dari 25 saham tersebut kita coba lihat daily tradingnya seperti apa sih. Nah, kita coba keluarin 2 atau 3 saham yang likuiditasnya lebih rendah. Jadi untuk supaya investor kalau keluar masuk ini ada kepastian yang likuiditas di reksadana ini saham-sahamnya yang paling liquid di antara 25 tersebut. Nah, ini kalau kita lihat secara performa gitu ya, sebenarnya kenapa kita pakai liquid, salah satunya adalah memang lebih tinggi dibandingkan indeks aslinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara year to date, Insight Serikahati itu di sekitar 8%-an ya. Nah, punyanya Insight itu ada di 10,9%. Jadi memang kalau kita lihat di samping lebih liquid juga, kalau misalkan lihat IHSG, mungkin Mas Teo juga tahu year to date paling berapa sih? Gak banyak kan, mungkin plus minus 1% gitu ya. Tapi kalau invest di Serikahati dari bulan 31 Desember sampai posisi terakhir kemarin 31 Juli itu udah hampir 11% gitu. Jadi sebenarnya ada opportunity walaupun kita lihat mungkin marketnya sideways gitu ya selama setahun kebelakang itu sih Mbak Siva. Jadi ada 2 produk yang sebenarnya bisa teman-teman Sobat Insight lihat, yaitu Insight Renewable Energy Fund dan satu lagi Insight Serikahati Liquid. Gitu. Oke, menarik banget ya produknya buat Koteo nih, misalnya nanti mau di diversifikasi investasi, itu menarik banget produknya. Terus juga nggak kalah penting ya kita investasi juga sambil kontribusi ke masyarakat, itu penting banget. Oke, sebelum kita akhiri nih, ada pesan-pesan nggak nih dari Koteo buat teman-teman Sobat Insight yang lagi nonton? Oke, aku nanggepin lagi ya Mas Tenang tadi udah kasih bagus banget ya 2 info itu, aku juga tadi jadi nambah wawasan lagi. Cuma teman-teman kalian harus tahu nih, investasi itu setahun dapat 10% udah bagus. Karena kalau kita orang di manajer investasi, sekuritas gitu ya, kalau ngobrol kita ngomong setahun dapat berapa? 10,sekian%, keren. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu setahun dapat 10% itu kelihatannya kecil. Kalian jangan compare sama yang bukan investasi, teman-teman. Karena penyakitnya selalu begini. Nah, kalian harus tahu bahwa setahun dapat average 8% aja itu udah bagus, itu namanya investasi. Justru kalau kalian ditawarin sebulan 15%, itu yang bukan investasi. Gitu ya, udah nawarin bukan per tahun, per bulan. Langsung belasan persen lagi. Nah, itu tuh kira-kira pesan terakhirku supaya teman-teman juga makin smart dong. Kita harus ngerti ya nggak, investasi yang real itu rata-ratanya yang bagus seberapa. Gitu. Kalau dari aku itu aja. Oke, Mas Dana ada lagi yang mau ditambahin? Iya, tadi bagus banget tuh. Jadi harus tahu juga komparasinya gitu kan. Investasi itu seberapa sih yang memang normal dan mungkin di-achieve gitu kan. Kalau kita investasi 15% sebulan ya, itu ya kenapa ditawarin ke orang ya, sendiri aja gitu kan, langsung kaya gitu kan. Iya, jadi sesuai tadi ya, salah satu visinya Insight yaitu transforming investment into social impact. Kita juga menyisihkan lah sebagian dari MEV kita untuk dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk CSR. Nah, salah satu contohnya tadi kalau dari produk yang sudah kita sempat bahas, RD Insight Renewable Energy, itu kita memberikan sumbangan dalam bentuk CSR biogas, jadi reaktor biogas di desa Bilibante. Jadi di sana itu kalau ada peternak-peternak, kemudian sapi gitu kan, ada kotorannya, ada kotoran domestik juga dari rumah tangga, itu dimasukkan ke reaktor biogas.
supaya nantinya bisa jadi gas untuk mereka masak gitu ya. Jadi ada beberapa project juga tempat lain gitu ya. Jadi semua Reksadana Insight itu memang punya program CSR-nya masing-masing. Nah ini buat teman-teman investor dan sobat Insight juga. Jadi memang investasi itu nggak hanya untuk keuntungan atau cuannya kita sendiri nih, tapi juga tetap berkontribusi kembali kepada masyarakat. Nah ini yang pesan yang pengen kita tekanin ke teman-teman investor. Oke, thank you so much Ko Theo dan Mas Danang udah hadir di sini ngasih insight-insight buat Sobat Insight. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di rumah. Buat Sobat Insight semua, jangan lupa untuk terus stay tune di social media Insight untuk update seputar keuangan dan tips investasi. Bisa dilihat di bawah ini ya. Sampai jumpa Sobat Insight. Dah!